Cara membuat tongkol jagung yang besar dan banyak, menjadi lebih berbobot. Dalam pelaksanaan budidaya tanaman jagung di lahan intensif, bisa jadi telah mendapatkan hasil panen jagung yang banyak, tetapi tongkolnya kurang besar, dan tidak berbobot. Hal ini, tentunya sangat mempengaruhi hasil penjualan. Sehingga, kita harus mengupayakan agar jagung yang bertongkol besar dan banyak, memiliki bobot dengan kualitas yang tinggi. Pada dasarnya, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangkaian budidaya tanaman jagung, selain melaksanakannya dengan standar yang sudah ada. Yaitu A. Perlakuan, agar tanah menjadi subur. B. Pemakaian benih yang bermutu dan unggul. C. Pemakaian ZPT, zat pengatur tumbuh, yang tepat, pada perlakuan benih dan perawatan tanaman. D. Pemberian asupan yang cukup, tepat dan berimbang. E. Penggunaan pestisida yang tepat, untuk mengendalikan OPT, sesuai sasaran. F. Penyiangan gulma dan pembubunan yang rutin dan detail. G. Penambahan hara, terutama N dan K, pada saat tanaman dalam pertumbuhan vegetatif etas seling, VT, dan pertumbuhan reproduktif, R2-R6, secara tepat dan cukup. Sehingga, pertanaman jagung, bisa bertongkol banyak, sama besar dan dengan bobot atau berat pipilan jagung bertambah sehingga hasil penjualan akan semakin bagus. Sehingga, akan ada keuntungan yang banyak jika memiliki jagung bertongkol besar, banyak dan berbobot. 1. Perlakuan, agar tanah menjadi subur. Dilakukan pada saat persiapan lahan, atau pengolahan tanah. Yaitu, melakukan pemeriksaan pH tanah, apabila dari hasil pemeriksaan tadi, tanah bersifat masam, atau cenderung asam, maka lakukan pemberian kapur dolomit. Takaran kapur dolomit yang diberikan, adalah 1 ton per hektar, untuk setiap kenaikan skala keasaman. Selanjutnya, apabila dari hasil pemeriksaan tadi, tanah bersifat basah, atau cenderung basah, maka lakukan pemberian pupuk keandang, atau kotoran hewan, sebaiknya yang sudah matang. Takaran pupuk keandang, adalah 1 ton untuk setiap skala yang dibutuhkan. Biarkan tanah selama 14 hari setelah perlakuan, supaya proses dalam tanah dan agar tanah sudah memberikan reaksi positif bagi pertanaman. 2. Pemakaian benih yang bermutu dan unggul. Selanjutnya, gunakan benih jagung hibrida, di mana pemilihan benih jagung disesuaikan kondisi pertanaman, lokasi, dan letak lokasi, agar sesuai dengan syarat yang dibutuhkan oleh setiap varietas untuk tumbuh dan kembang dengan baik. Yaitu, dataran rendah baik tada hujan maupun irigasi, dataran menengah, dan dataran tinggi. Selanjutnya, pilih benih jagung hibrida yang tidak kadaluarsa, ditandai dengan label BPSB berwarna biru, sebagai benih sebar. Benih diproduksi oleh perusahaan yang memiliki kredibilitas dan bersertifikat. 3. Pemakaian ZPT, zat pengatur tumbuh, yang tepat, pada perlakuan benih dan perawatan tanaman. Selanjutnya sebelum dilakukan penanaman, sebaiknya dilakukan perlakuan benih, yaitu menggunakan ZPT, terutama yang mengandung auksin, sitokinin dan giberelin. Agar hasilnya lebih maksimal, dalam perlakuan benih dilakukan juga pencampuran dengan fungisida untuk mengantisipasi penyakit dari cendawan, terutama penyakit bulai. Dan insektisida, untuk mengantisipasi hama di perkecambahan dan tanaman muda, seperti ulat potong agrotis, dan lalat bibit aterigona. Selain itu, ZPT ini juga diberikan pada saat tanaman muda, yaitu umur 14, 28 dan 35 hari setelah tanam. Pemberian ZPT ini adalah untuk menjamin munculnya tongkol pada setiap ketiak daun. 4. Pemberian asupan yang cukup, tepat dan berimbang. Asupan nutrisi diberikan melalui pupuk, baik pupuk tunggal maupun pupuk majemuk. Pemberian pupuk tunggal diberikan 3 kali, yaitu pada saat tanaman berumur 7 atau 10 hari setelah tanam, berupa urea 200 kg per hektar, TSP 150 kg per hektar, dan KCl 150 kg per hektar.
Lalu pemupukan susulan pertama pada saat tanaman berumur 21 hari setelah tanam, berupa urea 200 kg per hektar. Dan pemupukan susulan kedua pada saat tanaman berumur 42 hari setelah tanam, berupa urea 100 kg per hektar. Selanjutnya untuk pemupukan dengan kombinasi pupuk majemuk, dilakukan 2 kali pemupukan, yaitu pada saat tanaman berumur 7 atau 10 hari setelah tanam, berupa urea 100 kg per hektar, dan NPK triple 15 sebanyak 250 kg per hektar. Lalu pada saat tanaman berumur 35 atau 40 hari setelah tanam, berupa urea 100 kg per hektar, dan NPK triple 15 sebanyak 250 kg per hektar. 5. Penggunaan pestisida yang tepat untuk mengendalikan OPT sesuai sasaran. Pengendalian hama penyakit tanaman dilakukan sesuai kalender pertumbuhan, dan juga dilakukan apabila terlihat gejala yang muncul, baik pada daun, batang dan akar. Pestisida dipilih sesuai gangguan yang ditimbulkan, takaran yang digunakan sesuai saran dan rekomendasi pemakaian dalam kemasan, atau label petunjuk penggunaan dalam kemasan setiap produk. Pilihlah fungisida dan insektisida yang sesuai dengan OPT sasaran. 6. Penyiangan gulma dan pembubunan yang rutin dan detail. Penyiangan gulma dilakukan dengan manual, menggunakan alat mekanik maupun herbisida selektif. Pembumbunan dilakukan dengan rutin, yaitu menutup bre-root, atau akar tunjang dengan tanah, agar berubah fungsi menjadi akar adventif, untuk mencari makanan, agar semua tongkol di setiap ketiak daun bisa tercukupi. 7. Penambahan hara, terutama N dan K, pada saat tanaman dalam pertumbuhan vegetativitas seling, VT, dan pertumbuhan reproduktif, R2-R6, secara tepat dan cukup. Yaitu, melakukan tambahkan perlakuan berupa penambahan asupan dengan cara A. Memberikan tambahkan asupak hara kalim, K, pada tanah, pada umur tanaman 60 atau 65 hari setelah tanam. Pupuk yang diberikan adalah pupuk dengan kandungan kalium, K, yang tinggi. Misalnya, POC, dari hasil ekstrak sabut kelapa, dosis untuk 1 hektar adalah 200 liter, aplikasi dikocorkan pada setiap tanaman. Atau pemberian, abu janjang kelapa sawit, dengan dosis 400 kg per hektar, diberikan pada setiap tanaman. B. Memberikan asupan tambahkan hasil ekstrak daun lamtoro, kandungan hara N, pada tanaman berumur 90-98 hari setelah tanam. Dosis adalah 700 gram dalam 200 liter air untuk 7 tangki yang digunakan pada 1 hektar pertanaman jagung. Dilakukan penyemprotan ke daun, pada siang hari, tidak mendung, tidak hujan dan tidak angin kencang. Demikian dari kami, semoga bermanfaat, dan bisa memberikan